Bab 209. Pak Damar mengangguk sambil tersenyum. Binar kebahagiaan itu terlihat dari sorot matanya. Tentu karena ia sudah begitu merindukan huniannya tersebut. Hunian yang menciptakan beribu kenangan di dalamnya. Mulai dari tawa, cinta, luka, dan air mata. Kakek. Davin menahan sejenak tangan Pak Damar yang hampir membuka pintu mobil. Terlihat sekali sudah ingin buru-buru turun tanpa menunggu dibukakan dulu oleh Ricky. Apapun yang akan kakek dengar dan ketahui saat ini, yakinlah, semua itu takdir Allah yang tak bisa diubah. Davin sering sekali mendengar kakek mengatakan bahwa, ikhlaslah untuk semua takdir apapun yang tak bisa diubah. Dan Davin sudah mulai menerapkan itu, tutur Davin dengan begitu hati-hati. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, Vin? Katakan saja. Kakek tidak mengerti soalnya. Tanya Pak Damar keheranan. Ayo, kita turun, nanti kakek akan tahu jawabannya. Jawab Davin. Tapi kamu bilang kamu akan kasih kakek kejutan. Mana? Kamu bilang akan mempertemukan kakek dengan orang yang kakek rindukan. Mana? Kakek tidak lihat siapa-siapa kecuali Ayu, Umi Aminah sama Raihan di sana. Pak Damar menagih janji sang cucu yang membuat dirinya berpikir tentang siapa sosok tersebut. Iya, ayo turun dulu. Balas Davin. Dengan sigap, Ricky membukakan pintu mobil untuk Pak Damar. Ia bersiap melangkah kemana arah kaki majikannya itu berjalan. Khawatir terjadi sesuatu, bahkan selama perjalanan tadi, Ricky hanya bisa terdiam. Hatinya terlalu disesaki kecemasan. Bagaimana tidak, baginya, Pak Damar bukan hanya sebatas majikan, tapi juga keluarga dan orang tua. Bukan hanya Ricky, Davin pun berjalan di sisi sebelah Pak Damar. Hingga lelaki sepuh itu kini melangkah diapit oleh Davin dan Ricky. Alhamdulillah, kakek. Selamat kembali ke rumah. Ayu buru-buru menghampiri Pak Damar lalu mencium punggung tangan kakeknya itu Taksim. Ayu senang sekali kakek sudah sembuh. Sehat terus ya, kek, lanjut Ayu dipenuhi kaca-kaca bening akibat rasa haru dan bahagia yang menggelayuti hatinya. Tuan, selamat datang lagi ke rumah. Umi Aminah mengangguk sopan. Terima kasih, Yu, Umi. Saya juga senang bisa kembali ke sini, berkumpul bersama anak cucu saya, jawab Pak Damar. Raihan, kamu ngapain diam saja di situ? Gak mau menyambut kedatanganku juga, lanjut Pak Damar pada Raihan yang masih berdiri di balik tubuh Umi Aminah. Perlahan, Raihan menggeser badan. Hingga mulai memperlihatkan baju yang dikenakannya. Pak Damar seketika terdiam. Tatapannya tertuju pada baju yang dikenakan Raihan. Baju yang tak akan mungkin ia lupakan sampai kapanpun. Apalagi baju itu adalah baju yang ia beli khusus untuk sang putra tercinta. Kemeja yang begitu digandrungi zaman dulu. Dipadukan dengan celana levis lurus yang warnanya sudah memudar. Ingatan Pak Damar kembali terlempar ke masa lalu. Di mana sang putra angkat pergi meninggalkan rumah saat 95. Mengenakan baju itu, dan kini ia heran, kenapa Raihan bisa memiliki baju yang sama dengan Devan dulu. Tatapan mata Pak Damar terus tertuju pada Raihan yang mulai melangkah mendekat. Sesel kali pada paras mukanya, lalu turun pada pakaian. Lalu turun pada sepasang kaki jangkung yang cara berjalannya sama persis dengan putra yang begitu dirindukannya selama ini. Kenapa mirip sekali? Kenapa saya melihat sosok Devan di dirimu, Raihan? Tutur Pak Damar yang masih berdiri tertegun. Karena Raihan memang putranya Om Devan, kek. Davin yang semula juga masih terkesiap, mulai bersuara. Apa? Pak Damar sontak menoleh pada Davin dengan mata membulat penuh. Benar, kek. Kakek tidak salah dengar kok. Raihan adalah putranya Om Devan.
Dan Umi Aminah adalah istrinya, ulang Davin semakin memperjelas. Raihan, cucuku. Pak Damar bertanya seolah belum percaya. Umi Aminah menantuku. Lanjutnya sambil menatap sepasang anak dan ibu itu bergantian. Sepasang anak dan ibu yang matanya sudah sama-sama basah dipenuhi cairan bening. Benar, Kek. Raihan cucu kakek. Umi Aminah menantu kakek. Mereka keluarga yang selama ini kakek cari, jawab Davin sambil memperlihatkan foto Devan dan Umi Aminah yang sedang menggendong bayi. Ini, bukankah ini Om Devan? Ini Umi Aminah waktu muda dan bayi ini adalah Raihan. Dia sudah besar sekarang. Davin menunjuk satu persatu orang-orang yang tertera dalam foto. Pak Damar meraih foto yang semula Davin pegang. Ia menatap foto itu dengan lekat hingga air matanya menetes begitu saja. Setelah meneliti sosok dalam foto, tatapan Pak Damar kembali terarah pada Raihan yang masih berdiri di hadapannya. Air matanya semakin deras mengucur. Ia bahkan hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya kini. Serupa mimpi di siang bolong yang tak pernah diduga datangnya. Raihan, kamu cucuku, nak. Tutur Pak Damar sambil melangkah. Mengikis jarak yang semula tersisa beberapa langkah saja. Tangannya terulur, mengusap paras Raihan yang sedari semula memang memiliki kemiripan dengan anak angkatnya itu. Kamu putra Devan, Ray, anakku. Kenapa gak bilang? Lanjut Pak Damar sambil meraih tubuh Raihan lalu mendekapnya erat. Pak Damar menciumi wajah Raihan bak menciumi cucunya sendiri yang masih sangat kecil. Raihan hanya terdiam. Bingung harus merespon apa. Hanya matanya saja yang sudah sama-sama basah. Cucuku, kamu cucuku. Lagi-lagi Pak Damar mendekap erat tubuh Raihan setelah melepasnya sebentar untuk menatap parasnya. Raihan pasrah, ia hanya bisa membalas pelukan itu dengan buliran bening yang semakin membanjiri pipinya. Memeluk tubuh Pak Damar dengan perasaan campur aduk. Bahagia, terharu, semua bercampur menjadi satu. Kini, akhirnya ia bisa merasakan bagaimana bahagianya memiliki kakek. Memiliki keluarga seperti orang lain seperti yang selama ini didambakannya. Tentu karena selama ini dia hanya hidup berdua dengan Umi Aminah. Berbagi segala hal berdua saja. Kenapa kamu diam saja, Ray? Bicaralah. Tukas Pak Damar sambil mengurai pelukan. 96. Saya bingung harus bilang apa, Tuan. Timpal Raihan yang masih sangat shock dengan kondisi itu. Kamu itu cucuku. Aku ini kakekmu. Panggil aku kakek. Timpal Pak Damar tegas bercampur gemas. Kakek. Dengan susah payah dan tenggorokan tercekat, Raihan mengatakannya. Air matanya kembali tumpah. Tak percaya dengan momen mengharukan ini. Benar, nak, kakek. Aku kakekmu, sini peluk lagi. Seolah tak ada puasnya, Pak Damar kembali memeluk Raihan. Cucu yang selama ini tak pernah diketahui keberadaannya dan baru dijumpai ketika besar. Keduanya melerai pelukan sambil mengusap mata masing-masing yang basah. Ada tawa yang bercampur air mata di wajah mereka. Kini, setelah puas memeluk Raihan, Pak Damar bergeser pada Umi Aminah yang sadari tadi ikut menangis karena haru. Sebagai seorang ibu, tentu ia begitu bahagia kala anaknya ada yang menyayangi terlebih itu masih keluarga sendiri. Umi, kenapa Umi gak pernah bilang kalau Umi adalah istrinya Devan? Devan anakku, Umi berarti putriku juga. Tutur Pak Damar. Ia memeluk Umi Aminah meski awalnya nampak canggung. Pun Umi Aminah yang mendapat pelukan seperti itu. Ia awalnya merasa sungkan karena status majikan bawahan masih melekat di alam bawah sadarnya. Tapi setelah ia menyadari jika Pak Damar adalah mertuanya yang berarti orang tuanya juga,
Umi Aminah pun tak segan untuk membalas pelukan. Maaf, Tuan. Hanya itu yang bisa dikatakan Umi Aminah. Itu pun sangat lirih. Kamu itu menantuku. Panggil papi seperti Devan memanggilku selama ini, timpal Pak Damar sambil mengurai pelukan. Umi Aminah hanya mengangguk kecil. Raut wajahnya masih nampak sedikit sungkan dan kaku. Di belakang mereka, Davin yang merangkul pundak Ayu, juga Ricky ikut terbawa arus keharuan dan kebahagiaan. Mata ketiganya sama-sama sembab dan ikut menangis. Oh, iya, kalau Raihan adalah putra Devan dan Umi Aminah adalah istrinya, lalu putraku di mana sekarang? Dia di mana sekarang? Aku ingin sekali bertemu dengan Amnya. Pak Damar bertanya antusias. Binar harapan bercampur kerinduan itu begitu nyata terlihat dari sorot matanya. Ray, katakan di mana ayahmu? Pak Damar mengguncang pelan badan Raihan. Umi, bilang di mana suamimu? Di mana Devan, putraku? Pak Damar berganti menatap Umi Aminah. Baik Raihan maupun Umi Aminah sama-sama bungkam. Mulut keduanya tertutup rapat dan dilanda kebingungan. Hanya bisa tertunduk karena takut salah berucap. Pak Damar menoleh. Dia beralih menatap Davin lalu menghampirinya. Vin, katakan di mana putraku? Di mana ommu, Vin, katakan. Pak Damar semakin tak sabaran. Dia mengguncang kedua bahu Davin. Menyaksikan hal itu, Davin kian dihantam perasaan pilu. Ia berat untuk mengatakan kenyataan yang sesungguhnya. Kakek tenang, ya. Davin akan katakan. Timpal Davin sembari memegang lembut pundak sang kakek dan 97. Menatap matanya lekat. Pak Damar mengangguk. Ia menghirup napas dalam-dalam untuk menetralkan perasaannya yang campur aduk. Apa kakek ingat kalau Raihan pernah cerita bahwa ayahnya sudah tidak ada sejak ia masih kecil satu? Ya, Om Devan sudah meninggal, Kek. Om Devan sudah meninggalkan dunia ini sejak Raihan masih bayi, ungkap Davin hati-hati. Apa? Meninggal? Putraku sudah meninggal. Devan sudah meninggal. Racau Pak Damar dengan tubuh limbung. Andai Ricky tak sigap berada di belakang tubuh majikannya itu, sudah dipastikan jika Pak Damar akan terjatuh. Putraku tak mungkin meninggal. Devan tak mungkin meninggal. Bagaimana bisa dia meninggalkan dunia ini tanpa pernah menemui ayahnya ini? Bagaimana mungkin dia meninggal sementara aku belum sempat meminta maaf padanya? Pak Damar terus meracau. Air matanya semakin mengalir deras tak tertahankan. Devan, putraku. Tidak, nak. Kamu tidak bisa pergi tanpa menemuiku terlebih dulu. Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini menimpa keluargaku? Tubuh Pak Damar merosot lemas ke lantai. La menangis tergugu. Tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. La sudah pernah merasakan kesedihan yang serupa saat ditinggalkan sang putri tercinta. Kala itu, ia masih memiliki setitik harapan karena masih memiliki satu anak lagi yang selalu dalam pencariannya. Namun, saat ini, harapan itu pupus sudah. Pudar tak bersisa. Kedua anak yang ia besarkan dengan kedua tangannya sendiri, tak ada lagi di dunia ini. Meninggalkan dirinya. Jika anak yang ditinggalkan orang tuanya disebut yatim piatu, istri yang ditinggalkan suaminya disebut janda, laki-laki yang ditinggalkan istrinya disebut duda, lantas apa sebutan untuk orang tua yang ditinggalkan anaknya? Kakek yang sabar, ya. Kakek harus ikhlas. Ini takdir dari Allah yang tak bisa diubah. Davin ikut berjongkok. Merengkuh tubuh Pak Damar yang masih berguncang akibat tangisan. Setidaknya, sekarang kita memiliki penerus Om Devan. Setidaknya sekarang kita memiliki Raihan dan Umi Aminah yang masih menjadi bagian dari keluarga ini, lanjut Davin.
Pak Damar tak kuasa menanggapi apa-apa. Rasa sesak masih memenuhi dadanya hingga tak manmo mengeluarkan suara. Ikhlas, satu kata yang mudah ia ucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ia hanya bisa menunduk pilu. Sesekali menepuk-nepuk dadanya sendiri akibat pengap bak kehabisan oksigen untuk dihirupnya. Sementara di ambang pintu belakang sana, Pak Ardi berdiri menyaksikan semuanya dengan penuh rasa penyesalan. Matanya tak kalah sembab. Dia merasa menjadi penyebab semua ini terjadi. Menjadi penyebab kesedihan mertuanya yang tak berkesudahan. Menjadi penyebab tercerai berainya sepasang ayah dan anak yang tak pernah saling bersua hingga ajal memisahkan. 98. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Terkadang kehilangan baru akan menyadarkan betapa berharganya orang tersebut di kehidupan setelah kepergiannya. Seperti yang dirasakan Pak Damar kini. Apa yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, semakin ia sesali saat mengetahui jika putra yang selama ini dicarinya ternyata telah pergi untuk selamanya. Pantas saja, mati-matian dirinya mencari, tak pernah ada petunjuk apapun tentang sosoknya. Karena kala itu sosoknya memang sudah terkubur di dalam tanah. Pun setelah kepergiannya dari rumah Pak Damar, Devan memang tinggal di sebuah desa terpencil yang kala itu warganya masih jauh dari kata terpelajar tentang alat komunikasi dan sebagainya. Apalagi di sana pun ia tak menjadi orang-orang yang benar-benar menonjol. Hanya orang biasa yang mengabdikan dirinya di sebuah pesantren. Sama seperti halnya Raihan. Hingga hal wajar jika banyak orang yang tak mengenal sosoknya. "Kakek, ayo bangun, Kek. Kita masuk." "Ya." Davin yang masih berjongkok sambil mendekap kedua bahu Pak Damar, berusaha untuk membangunkan tubuh sang kakek yang masih lesu di lantai. Badan tua Pak Damar seolah langsung lemas saat mendengar kenyataan pahit tadi. Kedua kakinya bak tak bertulang dan kesulitan sekadar untuk berdiri. "Biar aku bantu." Raihan buru-buru menghampiri Davin. Ikut membungkuk lalu mendirikan badan Pak Damar. Kedua cucu lelaki sepuh itu pun membopong Pak Damar menuju rumah lalu mendudukkannya di sofa. Umi Aminah bergegas ke belakang untuk mengambil air. Setelah kembali kemudian menyodorkannya pada Davin. "Nak Davin, ini, berikan pada kakek," katanya dengan raut wajah cemas. Davin mengangguk. "Minum dulu ya, Kek. Biar kakek merasa baikan," tuturnya sambil menempelkan bibir gelas ke bibir Pak Damar. Pak Damar meneguknya dengan malas. Tentu karena tenggorokannya masih terasa begitu tercekat akibat kabar tadi. Namun, setelah dialiri air, Pak Damar merasa tenggorokannya sedikit melonggar dan bisa menghirup napas panjang. "Devan, putraku." Lagi-lagi Pak Damar menyebut nama anaknya itu dengan tatapan menerawang. Kali ini, air matanya tak mengalir sederas tadi. Matanya yang sudah mengabur andai tak mengenakan kacamata, menatap ke seluruh ruangan. Mengenang kembali setiap kepingan memori yang masih terekam jelas di kepalanya untuk semua kebersamaan dirinya bersama sang putra tercinta. Bibir Pak Damar tiba-tiba tersungging kecil kala menatap ke ambang pintu. Ia ingat betul, Devan selalu masuk ke dalam rumah penuh senyuman dan keceriaan. Ia juga selalu menyapa orang-orang yang ada di sana dengan begitu sumringah ditambah dengan kecupan singkat di pipi. "Sore, Pi." Suara Devan kembali terngiang di telinga Pak Damar. Putra angkat yang selalu dianggap putra sulung kandung itu menghampiri Pak Damar yang sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi hitam. Sebuah kecupan pun mendarat di pipi Pak Damar kala itu, disusul badan Devan yang mendarat di sampingnya. 99. "Sore, Van. Gimana kuliahnya hari ini?" balas Pak Damar sambil mengusap lembut pucuk kepala sang putra. "Lancar, Pi." "Lancar banget malah," jawab Devan antusias. "Syukurlah. Kamu memang anak papi yang rajin dan pintar. Papi yakin, kamu akan lulus dengan hasil memuaskan."
Dan kamu akan menerapkan semua ilmu itu di perusahaan kita, timpal Pak Damar begitu percaya diri. Papi doain, ya. Balas Devan. Meski ia memang sosok yang pintar sesuai pujian ayahnya itu, tapi ia tak pernah berbangga diri. Dirinya selalu bersikap rendah hati. Pasti. Itu pasti. Timpal Pak Damar. Nah, tuh adikmu baru datang. Dari mana saja, Din? Tanya Pak Damar pada sang putri. Abis kerja kelompok dulu, Pi. Ada tugas kampus, jawab Dina sambil mencium punggung tangan Pak Damar. Lalu ikut duduk bergabung bersama ayah dan kakaknya itu. Abis kerja kelompok kok mukanya ditekuk gitu? Ujar Devan pada Dina sambil mencolek gemas ujung hidung sang adik. Capek tahu, Kak. Mana susah banget. Teman-teman gak ada yang bisa diandalkan, keluh Dina dengan bibir mengerucut maju. Harusnya kamu ajak teman-temanmu kerja kelompok bareng di sini. Kalau gak bisa, kamu bisa minta bantuan kakakmu, dia pasti bisa. Kakakmu kan pintar, usul Pak Damar. Iya juga ya. Kenapa gak kepikiran? Balas Dina dengan mata berbinar. Enggak, kerjain sendiri, berusaha sendiri. Biar nanti bisa. Timpal Devan. Ish, kakak mah gitu. Bibir Dina semakin maju. Jangan ganggu adikmu, Van. Kalau dia merajuk, kita yang repot, tegur Pak Damar lembut. Iya, nanti kakak bantuin. Sudah ngambeknya. Nanti cantiknya hilang. Timpal Devan akhirnya. Mana bisa hilang? Aku kan cantik dari lahir. Balas Dina sambil tersenyum lebar. Baiklah adikku yang cantik. Tapi akan lebih cantik lagi kalau sudah mandi dan bersih-bersih. Bau asem tahu. Goda Devan sambil menutup hidungnya sendiri. Papi, lihat kakak. Dia ganggu aku terus. Masa aku dibilang bau? Lapor Dina pada sang ayah manja. Apa yang kakakmu bilang benar. Mandi dulu sana biar seger. Timpal Pak Damar. Ish, papi sama kakak sama saja. Dina kembali memonyongkan bibirnya. Sudah, jangan banyak merajuk. Ayo, mending buruan mandi. Aku juga mau mandi. Nanti biar bisa minum teh bersama di taman. Devan menarik pelan tangan Dina agar bangun dari duduknya. Oke. Dina pun menurut. Keduanya lalu berjalan sambil sesekali bercanda menuju kamar mereka masing-masing yang letaknya bersebelahan. 100. Pemandangan menyenangkan itu selalu saja terbayang di benak Pak Damar. Kebersamaan yang sangat hangat dan akrab itu selalu ia rindukan. Papi, Devan izin pergi semalam untuk acara perpisahan kampus, kata Devan hari itu. Pergilah. Tapi kamu harus janji untuk jaga diri baik-baik. Balas Pak Damar. Ia tak pernah mengekang anak-anaknya karena ia percaya anak-anaknya selalu tahu aturan dan batasan. Jangan khawatir, Pi. Devan pasti jaga diri, timpal Devan. Tak disangka, momen itu akan menjadi bencana yang menghancurkan hidupnya. Membuat dirinya dianggap mencoreng nama baik keluarga. Awal keberangkatan acara perpisahan yang diadakan di puncak itu awalnya berjalan lancar. Semua nampak normal dan baik-baik saja. Hingga pada malam harinya, Devan terbangun dengan seorang wanita di sampingnya. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Ia begitu terperanjat kaget. Apalagi saat mendapati dirinya tak mengenakan baju atasan. Hanya mengenakan celana kolor yang melekat di badan. Bajunya sudah berada di lantai. Wanita yang berbaring di sebelahnya ikut terbangun saat mendengar suara Devan. Wanita yang hanya mengenakan tank top itu tiba-tiba saja menangis. Kamu tega, Van. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Racaunya dengan lirih.
Wanita itu menutupi sebagian badannya dengan selimut sambil bercucuran air mata. Tapi apa yang terjadi? Aku sungguh tak ingat apa-apa, tanya Devan keheranan dengan jantung yang memburu hebat. Kamu tega, Van. Kamu tega merenggut kehormatanku. Kamu tega menghancurkan masa depanku. Sekarang aku harus apa? Siapa yang akan mau pada wanita yang tak lagi memiliki kehormatan sepertiku? Tukas wanita itu dengan air mata yang semakin mengalir deras. Astagfirullah. Aku tidak mungkin melakukan itu. Lagi pula, aku sama sekali tak ingat apa yang terjadi yang semalam. Bahkan aku tak ingat kenapa kita bisa berada di sini. Di kamar yang sama. Devan masih berusaha mencerna semuanya. Ia memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri sekaligus dilanda kebingungan. Karena semalam kamu tak sadarkan diri. Kamu mabuk, Van. Kamu dipengaruhi alkohol, timpal wanita yang merupakan teman kampus Devan tersebut. Astagfirullah. Benarkah semua itu? Ya Allah, aku benar-benar tak ingat. Devan mengusap wajahnya kasar. Ia sungguh bingung dengan kejadian tiba-tiba dan tak terduga itu. Ia mencoba mengingat, tapi tetap tak ada bayangan. Satu-satunya hal yang ia ingat adalah saat teman-temannya berkumpul sambil minum-minum. Hal yang tak pernah Devan duga akan dilakukan saat perayaan perpisahan. Itu. Ayolah, Van, coba sedikit saja. Tawar temannya sambil mengulurkan sebuah gelas berisi minuman. Tidak, maaf, aku tidak pernah minum, tolak Devan sambil mendorong pelan gelas tersebut. Kuno banget sih hidup lo, Van. Lagian sesekali gak apa-apa kali. Hitung-hitung merayakan keberhasilan kita setelah melalui serangkaian skripsi dan sidang yang melelahkan, timpal temannya yang lain. 101. Tidak. Maaf. Kalian saja. Devan tetap kekeh menolak. Sedikit saja, Van. Toh kalau sedikit tak akan membuat mabuk ini. Setidaknya kamu sudah tahu rasanya biar tidak penasaran. Tak putus asa, teman-temannya itu terus membujuk. Tidak. Devan mundur, menjauhi gelas yang sudah didekatkan ke mulutnya. Ayolah. Coba sedikit saja. Karena terpentok tembok dan tak bisa menghindar lagi, juga gelas yang semakin didekatkan ke bibirnya, mau tidak mau Devan meneguk minuman itu. Itu pun hanya sedikit. Sangat sedikit sekali. Sayangnya, minuman yang sedikit itu justru membuatnya tak ingat apa-apa. Ia tak mampu lagi mengingat apapun setelah peristiwa tersebut. Dan kini tiba-tiba ia terbangun dengan seorang wanita di sampingnya. Hal yang membuatnya merasa mustahil. Kalau terjadi apa-apa padaku, pokoknya aku minta kamu tanggung jawab. Pinta Alia, wanita yang kini ada di samping Devan. Tapi, bagaimana mungkin aku akan mempertanggungjawabkan hal yang aku sendiri tak mengingatnya? Ini mustahil. Devan masih berusaha berpikir jernih. Lalu ini, itu, dan itu, tak cukup membuatmu yakin. Alia menunjuk bajunya dan baju Devan yang berserakan di lantai. Lagi pula, teman-teman yang lain pun menjadi saksi kalau kita berada dalam satu kamar berdua. Mereka ada di luar. Mereka pasti tahu apa yang dilakukan sepasang wanita dan laki-laki dalam satu kamar, lanjut Alia. Astagfirullah. Ya Allah, bagaimana mungkin? Devan masih belum percaya atas perbuatan kotor yang dilakukannya. Pokoknya, aku minta tanggung jawab, titik. Paksa Alia sambil menangis. Aku kotor sekarang. Kehormatanku sudah terenggut. Kalau kamu gak mau tanggung jawab, lebih baik aku mati. Aku gak mau mempermalukan keluargaku, lanjutnya sembari meninggikan suara diikuti tangisnya yang kian kencang. Baiklah, baiklah. Kalau terjadi sesuatu, aku pasti tanggung jawab. Sekarang berhentilah menangis. Bingung harus berbuat apa, akhirnya Devan menyanggupinya.
Meski ia ragu dengan apa yang sudah terjadi karena tak mengingatnya sedikit pun. Setelah kejadian itu, Devan berubah pendiam. Ia dihantui kecemasan dan ketakutan. Terlebih ia merasa bersalah pada kedua orang tuanya yang sudah memberikan kepercayaan penuh padanya. Apalagi saat mendapat kabar dari Alia. Van, aku hamil. Aku sudah tes pack. Aku juga akan periksa ke dokter sebagai bukti. Aku minta kamu segera nikahi aku sebelum kehamilan ini semakin besar. Kalau tidak, aku akan umumkan pada dunia agar keluargamu malu. Devan kian terguncang. La benar-benar dilanda kebingungan. Ia sungguh belum siap dengan kejadian itu. Namun, ia terlanjur berjanji akan bertanggung jawab.